kami tahu ini sibuk biasa, tapi masih memberikan kiranya sebagai narasumber kegiatan kita untuk tema linguistik dalam bisnis. Yang saya hormati Ibu Witasi, SPD, swasta Jaya, seluruh jajarannya, yang saya hormati Pak Syah sebagai pengawas pembina di sekolah, dan Bapak Ibu yang saya hormati peserta kita hari ini morning. Bapak Ibu di sana juga saya lihat ada pengawas baru. Terima kasih Bu Diana, Bu sudah ikut. Ya, siapa? Siapa? Kepada anak-anak juga yang mengikuti kegiatan ini, supaya mengikuti karena ini sangat penting, dan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, sebagai peserta atau sebagai tamu yang hadir pada kegiatan lain kita hari ini, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mulai dari sebuah pertanyaan. Ada yang terkenal dengan sekarang, ada yang dikatakan dengan era disrupsi. Jadi kalau bicara era disrupsi ini adalah masa di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan adanya interaksi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Jadi kalau kita lihat di era disrupsi ini, ya banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita duga ini terjadi. Ya, kalau kita tidak pernah berpikir bahwa ada transaksi online, ya kita tidak pernah berpikir akan ada bahwa kita ingin makan pesan ada GoFood, ya kita tidak pernah berpikir bahwa banyak pekerjaan yang selama ini sangat diambil alih oleh teknologi. Ini sebuah era diskusi ini tentu tantangan tersendiri secara bagi dunia pendidikan. Ya, karena memang hari ini SMK sudah diproyeksikan bahwa tamatan SMK itu melaju bekerja dan menjadi entrepreneur. Tidak ada pilihan yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pendidikan, saya sangat mengapresiasi SMK Swasta Karya Jaya yang berani keluar dari zona nyaman, out the box dalam hal untuk memilih program kalian. Ya. Karena memang kalau kita lihat spektrum hari ini di SMK, kalau kita lihat peluang-peluang sektor-sektor yang berpeluang itu tidak banyak sekolah, baik negeri maupun swasta yang berani out the box, keluar dari zona nyaman untuk mengambil sebuah kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian yang memang itu tidak populer. Ya, orang tahunya kan yang populer hari ini tidak tahu lagi. Contoh, sudah terjadi kejenuhan, tingkat saturasi untuk beberapa program itu sudah jenuh. Ya, jenuh dalam konteks yang sangat luas. Ambil contoh misalnya ada beberapa, tapi saya tidak menyebutkan jurusan ya, nanti tidak baik. Tapi ada beberapa jurusan yang memang secara teknologi itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan hari ini. Tapi masih banyak sekolah yang bertahan. Lagi itu coba bertahan. Ya. Padahal tidak berani. Kalau bertahan itu kan orang-orang yang tidak mau bertahan aja walaupun menderita. Jadi ya, ini kan konsep pemikiran yang salah dalam dunia pendidikan. Saya sering mengatakan pendidikan ini dinamis, tidak statis. Maka cara berpikir seorang guru, cara berpikir seorang kepala sekolah itu harus dinamis, bergerak. Kalau tagline kemerdekaan itu tergerak, menggerakkan. Ya, tidak mungkin sebuah perubahan terjadi tanpa kita berani keluar dari zona nyaman. Tidak mungkin sebuah terjadi perubahan tanpa kita tidak mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ini dia. Maka saya pikir saya sangat mengapresiasi SMK Swasta Karya Jaya yang sudah berani membuka untuk teknik logistik, bagian dari salah satu konsentrasi kalian sekolah ini. Memang awalnya nih Ibu Witasi bersama Pak
Muklis. Pak Muklis datang ke ruangan saya diskusi. Wah, saya sangat tertarik dan ini yang kita inginkan, saya katakan. Ya, logistik hari ini memang sebuah prospek yang sangat hebat. Ya, saya pernah ketemu dengan pejabat di bea cukai di pelabuhan Belawan misalnya. Mereka mengeluh susah mendapatkan tenaga kerja yang profesional untuk bekerja di pelabuhan, ya, di bea cukai misalnya, di pelabuhan laut, ya, maupun di pelabuhan-pelabuhan udara. Ini kan kesempatan, tapi tidak banyak SMK sekolah yang melihat peluang ini sebagai peluang yang harus diwujudkan dengan membuka jurusan ini. Ini yang pertama. Terus kita juga ada mengenal ada istilah technopreneurship, ya. Jadi ini kegiatan usaha yang menggabungkan kecanggihan teknologi dan wirausaha. Tapi logistik itu bagian dari technopreneurship, ya. Jadi bagaimana memandukan teknologi dengan wirausaha. Ini keren juga saya pikir. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya buka data dulu BPS. Saya cari data BPS tahun 2021 sektor logistik itu mampu tumbuh 3,24%. Ini luar biasa. Ini data BPS loh. Data BPS tahun 2021, ya saya melihat ada di sektor logistik itu, ya dia tumbuh sekitar 3,24%. Ya, lah pertumbuhan sektor logistik ini sudah tinggi loh, 3,24%. Ternyata kenapa sektor logistik ini tumbuh begitu tinggi dia, ya, data yang disajikan oleh BPS ini, itu pertama memang permintaan tinggi, ya. Yang kedua memang pengaruh e-commerce. Jadi hari ini kan kita bicara e-commerce, ya. Sekarang semua perusahaan-perusahaan, kita belum cerita perusahaan yang bergerak di bidang startup, ya. Ini e-commerce ini sangat mempengaruhi tingginya sektor logistik, ya, sehingga dia mencapai 3,24%. Ya, belum lagi termasuk transportasi digital yang terkait kepada logistik. Nih, jadi sebenarnya gini, apalagi yang kita ragukan? Ya, hari ini kita sudah melihat data yang real, data di depan mata bahwa BPS sudah menampilkan untuk tahun 2021 sektor logistik itu tumbuh 3,24%. Nah, ini kan data yang menggambarkan bahwa sektor logistik ini pangsa pasarnya begitu luas, begitu besar, ya. Kalau kemarin kita sampai hari ini kan masih dibayangi data BPS katanya penyumbang terbesar untuk pencari kerja, lapangan kerja itu disumbangkan oleh SMK. Ini kan kita nggak mungkin. Ini kalau data BPS itu sudah valid ya Bapak Ibu sekalian, itu valid. Tapi apa yang terjadi? Saya pikir begini, kenapa masih data BPS menyajikan bahwa penyumbang pengangguran terbuka itu tamatan SMK? Karena memang banyak SMK kita itu yang tidak berani keluar dari zona nyaman tadi, membuka program keahlian, membuka konsentrasi keahlian yang sesuai dengan kondisi zaman. Ya, ada profesor mengatakan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Lah artinya kita hidup di zaman apa hari ini? Dan siapa yang hidup hari ini? Lah, ini kan sangat penting Bapak Ibu sekalian. Untuk itu apa yang diberikan data oleh BPS bahwa sektor logistik mampu tumbuh 3,24%, ini sangat sebuah data yang menjadi referensi bagi kita bahwa kita nggak perlu ragu bahwa teknik logistik yang dibuka di SMK Karya Jaya ini luar biasa. Ini sangat luar biasa ya. Jadi Bapak sekalian. Yang berikutnya, saya ada baca artikel di bisnis.com Jakarta, ya, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, ya Pak Noprisel, ya Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Ini artikelnya ada di bisnis.com Jakarta. Dia menyatakan bisnis logistik tahun 2003 akan bertumbuh 5-8%. Oh, keren sekali. Ya. Nih. Jadi ini dikatakan seorang Ketua Dewan Pakar, ya, Asosiasi Logistik Indonesia, ya Pak Noprisel, yang menyatakan bisnis logistik tahun 2003 akan bertumbuh 5-8%. Saya masuk ke data dulu Bapak sekalian. Bahwa data-data yang saya sampaikan tadi itu kan data yang disampaikan oleh seorang pakar, data yang disampaikan oleh BPS. Artinya bahwa SMK swasta Karya Jaya tidak salah.
tidak salah memilih ini, dan memang satu-satunya masih di Sumatera Utara. Ya, sangat luar biasa. Ini Bapak-Ibu sekalian. Sehingga kita berharap nanti dengan teknik logistik ini kita berharap bahwa terjadi penekanan yang signifikan terhadap tamatan SMK yang penyumbang pengangguran tersebut. Ini Bapak-Ibu sekalian. Terus Bapak-Ibu sekalian, saya izin share dulu materi, walaupun nanti sebenarnya apa yang kalau terkait kepada teknik logistik yang dalam perspektif bisnis itu sudah disampaikan tadi secara menyeluruh dan secara hierarkinya jelas, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Rika tadi sudah. Tapi mungkin saya mau menyampaikan materi saya, tapi akan saya kaitkan dengan yang terkait kepada kebijakan-kebijakan pendidikan, sehingga nanti sebenarnya bagaimana sih dukungan pemerintah terhadap teknik logistik ini misalnya. Ya, walaupun nanti materi ini akan kami izin share, tapi tidak seluruhnya akan kami jelaskan secara detail, tapi tetap kita kaitkan dengan hal-hal yang implementatif yang terkait kepada dunia pendidikan. Saya izin share ya. Suara saya kedengaran ya, Bu? Dengar. Di orang dengar. Dengar. Ini dengar, Pak. Dengar. Jelas suarakan, Prof. Jelas, sangat jelas, bersih Pak, bersih Bu. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ya izin Prof, saya ingin share materi saya. Wilayah kelihatan ya? Belum kelihatan, Pak. Belum ya? Masih explore-nya tuh Pak, belum PowerPoint-nya. Dicoba di apa dulu Pak? Mungkin di file PowerPoint-nya dibuka dulu, baru masuk ke share screen-nya mungkin Pak. Tadi yang tampil masih Explorer. Ya, sudah tampil Pak. Oke, saya akan menyampaikan materi. Walaupun nanti materi yang ada di slide itu tidak seluruhnya akan kita jelaskan, karena memang ada beberapa konsep atau teori. Oke, kita mulai dari tadi Pak Prof sudah menyinggung ini, tapi memang saya akan menyampaikan hal yang terkait kepada pengertian apa itu sebenarnya logistik dalam bisnis. Kalau dikatakan logistik merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian aliran barang, informasi dan jasa dari titik asal ke titik konsumen dengan efisien dan efektif. Dalam konteks bisnis, logistik merupakan bagian penting dari rantai pasokan atau supply chain
yang mencakup semua tahapan yang terlibat dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan akhir konsumsi produk atau jasa. Jadi memang logistik ini akan sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan jasa dari titik asal ke titik konsumen dengan efisien dan efektif. Jadi dapat kita katakan bahwa dengan adanya logistik ini, maka ketika ada sebuah pekerjaan, maka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan jasa yang terkait tersebut itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Pengertian, ya, saya tidak akan. Yang pertama ada perencanaan rantai pasokan. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Prof tadi sudah dijelaskan juga. Tapi saya ingin mengatakan kalau yang dimaksud dengan atau rantai pasokan atau supply chain planning ini kita melihat sebuah pengertian di dalam hal yang umum. Kalau di hal-hal yang umum, tentu nanti berbeda lagi kalau yang terkait kepada e-commerce misalnya. Kalau di hal yang umum, misalnya kita akan melakukan perencanaan rantai pasukan yang terkait kepada misalnya bahan baku ya, supplier atau apa namanya, bagaimana mengolah bahan baku tersebut, yang berikutnya terus nanti akan masuk misalnya ke pabrik, diolah menjadi hasil akhir, dan setelah itu telah mendapat hasil akhir, maka tentu bagaimana
ketujuan dengan cepat. Ya, Bapak Ibu sekalian, distribusi dan transportasi ini adalah suatu kegiatan ya yang tentu memang benar-benar bagaimana memilih metode transportasi yang tepat. Ya, mudah apa dia misalnya. Kalau kan memilih metode transportasi yang tepat kan kita harus melihat juga medannya. Ya, medannya itu bagaimana. Kalau kan tidak semua bisa misalnya dilalui kendaraan roda 4. Harus ada juga yang dilalui roda 3 atau roda 2. Ya, ini juga tentu menjadi hal yang sangat penting. Terus yang kedua, mengatur rute pengiriman yang efisien. Ya, rute ini juga kan sekarang misalnya kadang-kadang kita menggunakan Google Map misalnya, itu juga bisa bukan malah cepat, malah panjang. Jadi memang mengatur rute pengiriman ini juga supaya lebih efektif dan efisien. Ya, tidak banyak menggunakan bahan bakar dan barang juga cepat sampai ke pelanggan. Sehingga ini kan salah satu juga tujuan kita bagaimana melakukan pelayanan yang optimal dalam untuk memuaskan pelanggan. Baru yang berikutnya manajemen gudang, ya, manajemen gudang. Kalau di gudang ini ada, saya cerita sebentar, ada kita mengenal istilah gudang yang cold storage. Ya, cold storage ini kan gudang-gudang yang memang ada bahan-bahan yang bisa tidak tahan lama, barang cepat busuk, misalnya cabai. Ya, kecuali ya bisnis kita punya gudang menyimpan cabai kering, tapi cabai basah. Ini kan perlu gudang yang menggunakan teknologi cold storage, ya, cold storage. Ya, jadi gudang buku. Kalau dikatakan di sini bahwa manajemen gudang memastikan gudang-gudang dikelola dengan baik, termasuk penyimpanan yang efisien, pemenuhan pesanan yang cepat, dan pengaturan barang yang efektif di dalam gudang. Jadi manajemen gudang ini juga nggak semudah yang kita bayangkan. Ya, kita tahu sudah jauh-jauh. Kita punya gudang di rumah saja, ya kadang-kadang sangat susah ya menempatkan barang-barang di gudang. Ya, mana barang-barang yang sering kita gunakan, misalnya tikar, ada acara atau apa, atau mana barang-barang yang memang sama sekali itu jarang digunakan. Nah, penyusunan ini pun kan kadang-kadang membuat kita kewalahan ketika kita butuh mencarinya di gudang. Itu hal kecil. Apalagi ini berbisnis, ya, produknya bervariasi, spesifikasinya juga bervariasi, ya, jenis-jenis barang juga, ya, ada yang barang misalnya cepat busuk, ada yang memang yang tidak busuk dan segala macam. Jadi memang manajemen gudang ini sangat penting, sehingga bagaimana memastikan ya gudang-gudang dikelola dengan baik, termasuk penyimpanan tadi yang efisien, pemenuhan pesanan yang cepat. Jadi seperti tadi, pengelompokan jenis barang ini kan harus ada manajemen gudang. Spesifikasi barang juga, ya, kalau dia ada barang-barang yang memang berbasis teknologi misalnya, ya seperti misalnya komputer, ya barang-barang elektronik itu kan spesifikasi yang khusus. Ada lagi spesifikasi khusus lagi, misalnya barang yang bentuk cairan misalnya, ya bentuk cairan, atau jenis-jenis bahan yang berbahaya, ya ini yang berbahaya. Jadi yang misalnya barang-bahan yang berbasis kimia yang memang sangat berbahaya, ya. Jadi tentu ini juga harus benar-benar dikelola melalui manajemen gudang. Yang berikutnya adalah teknologi informasi. Ya, teknologi informasi ya dan sistem manajemen logistik. Ya, kalau kita lihat hari ini penggunaan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasokan atau SCM, perangkat lunak pemantauan dan sistem informasi geografis untuk memantau, mengendalikan dan mengelola aliran barang dan informasi. Nah, kalau sekarang memang kalau kita lihat sambil contoh yang paling sederhana, bagaimana sebuah perusahaan startup ya yang membuat sebuah sistem, ya membuat rintisan sebuah program atau aplikasi ya yang mengirim barang misalnya. Nah, dia hanya membangun sistem, ada perusahaan-perusahaan yang punya gudang ya, yang punya barang terus dijual melalui aplikasi. Nah, tentu ini kan bagaimana pemanfaatan informasi IT dan sistem manajemen logistik ya, sehingga nanti bisa mengendalikan dan mengelola aliran barang dan informasi. Yang berikutnya adalah optimalisasi rute dan jaringan distribusi.
Nah, ini bagaimana menganalisis data dan menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi rute dan jaringan distribusi terbaik untuk mengurangi jarak dan biaya transportasi. Ini tadi sudah saya singgung juga. Jadi memang membuat menganalisis data dan menggunakan algoritma sehingga nanti kita dapat mengidentifikasi rute-rute dan jaringan distribusi yang terbaik yang apa. Jadi kalau kadang-kadang begini terjadi efisiensi ya atau terjadi efektivitas jarak yang tadinya kita 5 kilo sehingga hanya 4,5 katakanlah ya 4,5. 500 meter kecil, tapi kalau kita hitung frekuensi berapa kali dia bergerak itu hitungnya luar biasa secara bisnis. Maka ya efektivitas ya dengan mengurangi jarak rute tadi juga itu sangat penting ya. Apalagi dengan banyaknya barang yang akan dikirim tentu ini membutuhkan optimalisasi rute dan jaringan distribusi yang benar-benar profesional. Baru pengendalian kualitas, memastikan produk yang dikirim sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan agar pelanggan puas dan menghindari retur atau pengambilan produk. Banyak barang sampai ke pelanggan itu ditolak karena apa, kondisinya tidak baik. Ya, kadang-kadang memang ada kalau kita pesan barang online, kadang-kadang yang punya rumah itu tidak di rumah, dia capek berteriak, ditinggalkan aja, tapi kan susah barbut, ya. Atau memang karena tadi rute yang panjang, atau kemasannya yang tidak baik sehingga barang itu ada rusak atau tidak baiklah kondisinya, ya. Atau ada barang-barang yang memang sifatnya tahan beberapa waktunya tertentu sehingga sampai agak akibat ada kemacetan di jalan misalnya sehingga barang itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Ini adalah pengendalian kualitas, ya. Yang berikutnya pengukuran kinerja logistik. Ini menggunakan indikator kinerja kunci, ya, seperti waktu pengiriman, tingkat akurasi, efisiensi biaya, dan tingkat kepuasan pelanggan untuk memonitor dan mengukur aktivitas teknik logistik yang diterapkan. Oke, Bapak sekalian, saya lanjut saja. Ini yang perlu saya ingin sampaikan juga. Kalau yang tadi kan ini yang terkait kepada kurikulum kita. Jadi kalau kita lihat di teknik logistik dalam kurikulum Merdeka, jadi ada 9 elemen ya capaian pembelajaran di fase E. Ya, berarti di kelas 10 ya. Kalau di fase E, kelas 11 12. Tapi kalau kita lihat, saya baca ini ya ada 9 elemen di dalam hal capaian pembelajaran di fase E, ya di kelas 10 ini ya. Kalau kita lihat elemen pertama, proses bisnis bidang teknik logistik atau teknik industri secara menyeluruh pada berbagai industri. Ya, kalau kita lihat capaian pembelajarannya, ya, ini masih kelas 10, tapi saya pikir ini sudah luar biasa. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis logistik atau teknik industri secara menyeluruh pada berbagai industri, mulai dari perbaikan lingkungan kerja, kegiatan administratif, pelayanan pelanggan, pengolahan, pergudangan, dan teknik distribusi. Jadi pada elemen ini anak-anak sudah memiliki nanti ya kemampuan pada akhir fase ya. Jadi kalau kita lihat di sini memahami proses bisnis ya, memahami proses bisnis di bidang logistik. Nah ini penekanannya kan sehingga nanti anak ini sudah mulai terbuka wawasan dan pemikirannya tentang apa sebenarnya proses bisnis di bidang logistik ya. Terus bagaimana teknik industri secara menyeluruh pada berbagai industri, mulai dari perbaikan lingkungan kerja, kegiatan administratifnya, pelayanan pelanggan, dan pengolahan pergudangan dan teknik distribusi. Itu di elemen pertama, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya pikir nanti tentu harus ada strategi yang harus dilakukan oleh guru untuk menyampaikan elemen yang pertama ini ya kepada anak, ya. Jadi metode yang tepat, ya. Apalagi kan hari ini kita mengenal dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, ya. Ada anak yang gampang memahami sebuah konsep melalui pendengaran, ada anak yang memang gampang menerima sebuah konsep atau teori atau materi pembelajaran itu dengan visual, dengan gambar.
ada anak yang melalui misalnya